Cari terus kesalahan Anies sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak akan tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia ke depan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan menjadi semakin menyimpang. Ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya, framing bahwa pendukung Anies itu ex-HTI, ex-FPI, ex-napi teroris, dan lain-lain, radikal dan seterusnya. Pendukung Anies itu radikal, mereka sebarkan terus ke publik untuk mempengaruhi banyak orang. Oke, untuk kerja dan bikin framing negatif seperti ini saja tidak cukup dengan biaya murah. Untuk kerja dan bikin framing negatif seperti ini tidak cukup dengan biaya ratusan juta, nggak cukup ya. Itu butuh dana yang miliaran. Nah, pertanyaannya siapa yang mendanai itu? Yang badoki buzzer influencer itu siapa? Yang gaji mereka siapa? Uangnya siapa? Selama Anies jadi gubernur, ya, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Jadi kalau selama Anies jadi gubernur ini kerugian negara itu enggak ada. Kalau kerugian oligarki banyak. Oke. Anda ingat Pulau Reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat ke pengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pam Jaya dari penguasa oligarki selama puluhan tahun kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Rakyat tentunya. Nih, judulnya Anies membahayakan negara atau membahayakan oligarki, itu judulnya. Tak percepat ya. Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid, semoga beliau dilimpahkan keberkahannya ya. Nih, keterlaluan. Kerja buzzer sudah keterlaluan, nggak peduli etika, membuang moral, nggak takut dosa, setiap hari bikin konten untuk menebar fitnah, terus melakukan framing buruk tentang Anies. Mereka dibayar memang untuk kerja ini. Ini bukan soal Anies, tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan yang melampaui batas-batas kewajaran. Kasihan rakyat setiap hari mendapat suguhan fitnah pagi, siang, sore hingga petang sampai malam. Medsos dibanjiri kampanye hitam tanpa menyadari banyak juga yang terpengaruh termasuk Anda. Saya enggak. Ruang publik berantakan, logika dan akhlak rakyat terus-menerus dirusak oleh segelintir orang yang hanya tahu soal proyek buzzer. Makin menyedihkan bangsa ini. Kasat mata dan terang benderang ada upaya sistematik dan untuk halangi Anies Baswedan nyapres. Publik sadar ini. Caranya pertama, ganjal Anies melalui partai-partai. Bagaimana caranya partai-partai tidak mencalonkan Anies? Salah satunya muncullah KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ini dibaca publik sebagai manuver kasar untuk ganjal Anies nyapres. Bagi P3 dan PAN, mana mungkin mereka tidak dukung Anies. Para kader di bawah dan konstituennya meminta partainya mengusung Anies, bukan yang lain. Mereka sadar jika tidak ikuti aspirasi konstituen, suara partai akan habis. Pertanyaannya, mengapa mereka bikin KIB? Diduga kuat ada pihak yang menekan. Kasihan dua partai ini, seperti akan dijadikan tumbal untuk sebuah arogansi. Kedua, cari terus kesalahan Anies sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak akan tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia ke depan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan menjadi semakin menyimpang. Ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya, framing bahwa pendukung Anies itu ex-HTI, ex-FPI, ex-napi teroris, dan lain-lain, radikal dan seterusnya. Pendukung Anies itu radikal, mereka sebarkan terus ke publik untuk mempengaruhi banyak orang. Kata Anies,
Tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang intoleran, radikal dan diskriminatif. Satu saja. Kalau ada, kalau Anda nggak bisa buktikan, kenapa Anda masih terus menuduh? Kenapa Anda masih ikut viralkan fitnah itu? Oke, untuk kerja dan bikin framing negatif seperti ini saja tidak cukup dengan biaya murah. Untuk kerja dan bikin framing negatif seperti ini tidak cukup dengan biaya ratusan juta, nggak cukup, ya. Itu butuh dana yang miliaran. Nah, pertanyaannya siapa yang mendanai itu? Yang badoki buzzer influencer itu siapa? Yang gaji mereka siapa? Uangnya siapa? Ini rezim ini juga bayar pawang hujan tuh uangnya siapa? Rezim ini bayar buzzer tuh uangnya siapa? Wah, mau gerimis ini, saya percepat ya. Patungan para relawan dobol ya, nggak mungkin. Trimedia kader PDIP sudah mulai bongkar-bongkar siapa pendana di balik para buzzer itu. Dia merasa gerah. 3 strategi yang kasar, kontra demokrasi dan cenderung kejam ini sepertinya akan terus dilakukan untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres. Ini adalah cara-cara yang tidak elegan, kasar dan merusak demokrasi. Kenapa ini semua dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di Pilpres 2024. Kalau nggak potensial menang, nggak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk menjegal Anies. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Kenapa? Karena bisnis oligarkinya bisa terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam, bukan negara yang terancam, bukan negara yang terancam, tapi bisnis oligarki, gurita oligarkinya yang terancam. Nah, kurang lebih seperti itu. Mana tadi? Karena banyak dari bisnis mereka karena banyak dari bisnis oligarki ini yang melanggar dan menabrak aturan. Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies jadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Selama Anies jadi gubernur, apakah ada kerugian Jakarta lah minimal, apalagi kerugian negara ya, kerugian Jakarta lah sampai triliunan gitu ya, seperti yang dana BPJS, dana bansos, dana haji, Krakatau Steel, Garuda, PLN, ya apa itu benih udang apa itu, ada nggak kira-kira? Masya Allah ya. Selama Anies jadi gubernur, ya adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Jadi kalau selama Anies jadi gubernur ini kerugian negara itu nggak ada. Kalau kerugian oligarki banyak. Oke, Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat ke pengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pam Jaya dari penguasa oligarki selama puluhan tahun kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Rakyat tentunya. Itu sangat-sangat merugikan oligarki, merugikan kartel. Anies pasang badan dan ambil resiko. Anies harus berhadapan-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Sekali lagi ini bukan tentang Anies, ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini, tentang siapa yang berani ambil resiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme, ini soal keperpihakan kepada siapa. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan, tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya dia harus ambil resiko itu sendirian. Ini fakta. Dengan fakta ini Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Kalau begitu Anda perlu ke psikiater. Gini teman, ini tulisannya orang ya, dan ini bagus tulisannya. Tolong ini dicatat ini, jangan dipotong-potong. Tetapi saya ingin bicara sebagai orang yang merdeka ya. Anda tetap sajalah ya jangan terlalu percayalah kepada manusia ya. Percaya kepada Allah, berhamba kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Apalagi kepada politikus itu jangan saudaraku ya. Nanti Anda kecewa. Dulu Anies ini juga pernah kok mendukung Jokowi.
Anies dulu pernah jadi tim sukses Jokowi, ya. Jadi ini politik, teman. Ya, ya tinggal kita menunggu. Manusia itu kan ada taubatan nasuha. Jangan-jangan itu, mudah-mudahan itu menjadi dosa politik masa lalunya Pak Anies. Ya kan, namanya politik itu kan dinamis katanya. Kalau nggak dinamis ya nggak bisa kan gitu ya. Oke, it's okay.